Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Ya, hari ini kita mendengarkan firman lagi, belajar firman agar kita terus dirubahkan oleh firman di dalam menjalani kehidupan kita. Dan jalannya hidup kita ini pun di jalan yang benar dan tidak terbawa oleh situasi, tidak terbawa oleh keadaan yang ada sekarang ini. Ya, tentu keadaan yang sekarang ini menimpa dunia ini semuanya hal-hal yang tidak baik. Ya, sekarang banyak pandemi, virus, itu semua menakutkan. Malah itu bermutasi, bertambah banyak lagi varian-variannya dan itu lebih mematikan lagi. Nah, ini hal-hal yang menakutkan, hal yang mengkhawatirkan. Inilah yang menimpa dunia ini sekarang. Nah, makanya kita sebagai orang percaya, ya, kita punya satu pegangan, yaitu Tuhan kita. Ya, firman-Nya, itulah pegangan kita yang membawa kita kepada seluruh kebenaran, yang membawa kita kepada seluruh otoritas yang Allah punya. Sehingga apapun yang ada di kehidupan kita, di lingkungan kita, di situasi yang ada sekarang ini, kita tidak terpengaruh dan kita diberi kekuatan untuk mampu mengatasi masalah itu. Nah, itulah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya rindu kita belajar mengenai tinggal di dalam firman Tuhan. Tinggal dalam firman Tuhan. Karena firman inilah yang merubahkan kita, ya, diubah oleh kebenaran firman ini. Kalau di Matius 4 ayat 4 itu kan mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini yang diperkatakan Yesus, bahwa manusia itu hidup bukan dari makanan jasmani saja. Roti itu makanan jasmani, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya firman yang kita baca, Alkitab kita, itulah firman Allah. Perkataan-perkataan Tuhan ada di situ. Nah, terus itulah yang membawa kita kepada kehidupan yang sebenarnya. Inilah yang dimaksud Tuhan di sini. Jadi pertumbuhan rohani, ya, pertumbuhan rohani itu memang memerlukan proses. Ya, kita diproses karena apa? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga kita harus dimurnikan kembali dengan cara melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah menebus kita, ya, sudah membawa kita kepada kehadiran Allah. Artinya kita tidak lagi di bawah kutuk dosa, tetapi di dalam kehidupan kita dibawa ke kehadiran Allah ini, diproses kita di situ untuk dimurnikan. Yesus juga pernah berdoa mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi perlu pengudusan. Kan, firman Tuhan ini adalah firman yang hidup, ya. Jadi yang hidup bisa merubahkan setiap orang yang membacanya dan yang menghidupinya. Ya, Yesus juga mengatakan di Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan hidup. Nah, ketika Yesus berbicara, maka terjadi perubahan. Ya, jadi firman itu merubah. Segala sesuatu yang di sekitar kita pun itu terjadi atau ada karena firman. Ya, jadi firman Tuhanlah yang membentuk setiap makhluk yang ada. Nah, itulah otoritas firman itu. Itulah luar biasanya firman itu. Nah, jadi Alkitab juga itu jauh dari sekedar buku panduan untuk pengajaran. Bukan hanya panduan pengajaran aja ini. Karena firman Tuhan ini, ya, Alkitab itu bisa menghasilkan kehidupan, bisa menciptakan iman, menumbuhkan iman, ya. Dengan orang membaca Alkitab, ya, imannya pun bisa tumbuh. Terus apa? Dengan membaca Alkitab, firman Tuhan, ya, merubahkan orang itu, memberikan perubahan. Nah, juga bisa dengan membaca Alkitab kita melawan si jahat. Itu iblis takut dengan firman Tuhan. Nah, terus bisa juga dengan membaca firman itu, ya, terjadi mujizat, ya, karena segala sesuatu itu dijadikan oleh firman. Nah, jadi dengan membaca firman ini juga bisa menyembuhkan yang sakit. Ya, dari firman diperkatakan maka yang sakit itu sembuh. Banyak yang sudah dituliskan di Alkitab.
Terus juga bisa dengan membaca firman ini itu memberikan sukacita bagi yang membaca dan menghidupinya. Nah, dengan membaca firman ini juga bisa mengatasi godaan-godaan, bisa mengatasi kekhawatiran, ketakutan ya yang ada sekarang yang kita hadapi. Dengan banyak kita membaca firman ya, kita bisa mengatasi ketakutan dan kekhawatiran kita. Maka jangan lupa ya, jangan lepas dari firman. Dengan membaca firman ini juga bisa melepaskan kuasa Allah. Ya, jadi berkuasa firman ini. Dengan membaca firman ini juga bisa membersihkan pikiran kita dari hal-hal yang jahat. Membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang tidak benar. Nah, inilah yang bisa terjadi kalau kita benar-benar membaca firman dan juga hidupi firman itu. Nah, makanya firman ini sama kayak kalau makanan jasmani, ya firman inilah gizi makanan itu, gizi dari makanan rohani kita. Jadi kalau tidak ada firman, tidak ada gizi bagi makanan itu, ya tidak ada gunanya. Sama halnya kalau kita makan sesuatu untuk jasmani kita, kalau tidak ada gizinya, itu mau makan kenyang, mau makan banyak pun tidak ada gunanya. Demikian juga kita hidup. Kalau kita tidak dihidupi atau tidak menghidupi firman, tidak ada firman yang kita masukkan, maka kehidupan kita ini akan hampa, akan sia-sia, mati rohani kita. Nah, ini yang berbahaya. Makanya di sini yang akan kita dalami yaitu bagaimana tinggal dalam firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 dikatakan begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Haleluya, amin. Nah, jadi saudara kekasih Kristus, tinggal dalam firman Tuhan ini dikatakan di sini akan membawa kita ke dalam kebenaran, dan itu yang kita butuhkan. Kebenaran, bukan yang semu. Kalau dunia ini kadang memberikan kebenaran semu, tapi kebenaran firman itu adalah kebenaran sejati, dan itu akan memerdekakan kita. Dikatakan firman ini artinya kalau kita merdeka, berarti hal-hal apa yang tadi kita hadapi di dalam kehidupan kita, kekhawatiran, ketakutan, itu berarti kita free, bebas. Tidak lagi kita takut akan situasi, tidak lagi kita takut apa yang kita lihat. Dan kita tidak akan takut lagi dengan apa yang namanya virus gitu ya. Bukan kita tidak hati-hati, tetapi ketakutan di sini artinya bahwa mempengaruhi kita untuk tidak percaya kepada firman, itulah ketakutan. Tapi kalau kita hati-hati itu memang itu harus, karena Tuhan juga memberi hikmat bagi kita supaya kita terhindar dari bahaya-bahaya. Nah, itu yang dinyatakan oleh firman Allah tadi, bahwa kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kata Yesus, kamu adalah murid-Ku, dan firman itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini suatu hal yang harus kita pegang dan kita percaya. Nah, sekarang masalahnya, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita bisa tinggal dalam firman Allah ini. Nah, ada 3 hal saudara. Untuk kita bisa tinggal dalam firman Tuhan ini ada 3 hal. Pertama itu, kita harus menerima otoritas firman itu. Jadi, kita harus percaya ya bahwa firman itu berotoritas. Nah, Alkitab harus menjadi standar otoritas kita. Itulah standar kita untuk melakukan apapun. Tidak ada standar yang lain. Tidak boleh pakai standar ganda juga ya. Jadi otoritas firman itu, otoritasnya 100% kita harus percaya. Banyak masalah kita yang terjadi karena kita mendasarkan pilihan pada otoritas yang salah, yang tidak bisa diandalkan. Kadang otoritas itu kita letakkan kepada budaya kita. Kadang otoritas itu kita letakkan kepada tradisi kita. Kadang otoritas itu kita letakkan ya kepada nalar kita, ya, pengetahuan kita. Nah, kadang otoritas itu kita letakkan kepada perasaan kita.
itu semua tidak bisa diandalkan karena dia bisa berubah. Ya, jadi saudara, kalau otoritas kita tempatkan di hal yang salah, ya itu tidak akan membawa kepada kedamaian, tidak akan membawa kepada kemerdekaan, ketenangan. Nah, jadi hanya firman Tuhan yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Jadi saudara, otoritas kita haruslah Alkitab. Ya, kita berikan otoritas sepenuhnya pada Alkitab. Jadi itulah yang menjadi kompas kita, panduan kita. Itulah yang menjadi standar hidup saudara dan saya. Nah, itu yang menjadi patokan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus lihat dulu apakah pikiran yang tadi kita mungkin mikirkan hal-hal yang menurut kita itu benar. Itu kita harus lihat dulu apakah itu benar menurut Alkitab. Kalau tidak benar, itu berarti tidak harus diikuti. Nah, begitu juga dengan tradisi. Ya, kalau itu sesuai Alkitab, mari silakan kita boleh lakukan. Tetapi kalau itu tidak sesuai, tetap panduan kita, patokan kita adalah Alkitab. Itulah otoritas kita yang paling utama. Makanya Paulus mengatakan mengenai otoritas Alkitab ini, ya, firman ini, Paulus mengatakan di 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah firman itu punya otoritas untuk merubah orang-orang yang hidup di dalam firman atau hidup melakukan firman. Ya, jadi dia firman ini punya kuasa untuk mengajar, untuk menegur, untuk merubah, ya, memperbaiki kelakuan. Nah, inilah yang harus kita pegang. Inilah yang harus tetap kita utamakan. Jadi keputusan paling penting yang Anda buat hari ini adalah menyelesaikan masalah apa yang menjadi otoritas utama dan dalam kehidupan Anda. Jadi kalau otoritas utama Anda bukan firman Tuhan, itu harus Anda selesaikan. Harus Anda pindahkan otoritas utama Anda kepada firman Tuhan. Nah, putuskanlah bahwa apapun itu, baik itu budaya, tradisi, pengetahuan, atau perasaan, atau emosi, ya, yang mungkin selama ini Anda utamakan, ya, sebagai otoritas Anda, maka mulailah, ya, bertekad untuk memindahkannya kepada firman Tuhan. Nah, inilah mengenai otoritas ini. Jadi itu hal yang pertama, tinggal di dalam firman ini, kita harus mengakui otoritas firman itu sendiri. Hal yang kedua, kita harus menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi hal yang kedua, supaya kita bisa tinggal dalam firman, kita harus menerima kebenaran firman Tuhan. Tidak cukup hanya kita mengakui otoritasnya, tetapi kita juga harus memikirkannya dan menerimanya. Dengan bagaimana kita menerima kebenaran firman itu, tentu dengan membuka hati selebar-lebarnya untuk firman Tuhan. Lukas 8 ayat 18 mengatakan begini, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi saudara, supaya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, ya, ada beberapa hal. Yang pertama dulu itu, ya, kita menerima firman Tuhan ketika kita mendengar. Ya, jadi pendengaran itu, ya, timbullah iman, kan, karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya di sini pun, supaya kita bisa menerima kebenaran firman, tentu kita harus mendengar firman Tuhan. Nah, ketika kita mendengar dan menerimanya dengan sikap terbuka dan welcome, ya, menyambut, ya, jangan menutup hati, jangan menutup pikiran, ya. Jadi sama kayak halnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penabur benih. Jadi firman itu seperti itu, ya. Pada saat ada yang mendengar, ada yang menerimanya dengan sukacita, ada yang sekilas saja, ada yang tidak mendengarnya.
ada yang mendengarnya sebentar terus dilupakan gitu. Nah, inilah hal-hal yang mempengaruhi cara-cara orang menerima bagaimana kebenaran firman itu. Makanya dikatakan di sini sikap kita dalam menyambut firman itu ada yang tertutup, ya. Ya, itu sama kayak benih yang ditabur di tanah yang keras, ya. Atau ada juga yang pikirannya dangkal, yaitu sama kayak tanah yang berbatu-batu. Nah, itu ya. Terus pikiran yang kacau, yang menerima firman pada saat pikirannya juga kacau. Nah, itu sama halnya dengan tanah yang bersemak duri. Nah, jadi firman itu seperti benih itu seperti jatuh di semak duri. Nah, orang yang mendengar firman tapi pada hatinya, pikirannya kacau, yaitu sama dengan benih yang ditabur di semak duri. Makanya Yesus bilang begini, perhatikanlah cara kamu mendengar. Jadi perlu pada saat kita mendengarkan firman itu perlu kita benar-benar fokus, ya, perhatian kita, karena itu mempengaruhi bagaimana kita menerima kebenaran firman itu. Jadi setiap kali Anda mendengar firman Tuhan dari khotbah, baik online baik offline, ya, sikap Anda harus Anda perhatikan, ya. Jangan sampai Anda merasa, wah, saya kok tidak dapat apa-apa mendengar firman ini. Bukan firmannya yang salah, tetapi sikap hati Anda yang salah. Harus Anda punya hati yang terbuka seperti tadi, ya. Harus pikirannya juga, ya, harus pikiran yang terbuka. Jangan seperti benih yang ditabur di tanah yang keras atau di bebatuan atau di semak duri, ya. Ini yang perlu bagi setiap kita yang mendengar firman, harus menjaga sikap hati supaya firman itu diterima dengan kebenarannya itu tumbuh dan hidup di dalam kita. Nah, hal yang kedua, kita harus juga bagaimana kita menerima kebenaran firman ini. Selain daripada mendengar, kita juga harus membaca firman itu. Ya, banyak orang, ya, dahulu kala mungkin ya yang membaca firman itu hanya hamba-hamba Tuhan. Ya, karena apa? Satu hal, mungkin dulu Alkitab ataupun namanya kitab suci itu belum banyak dicetak, ya, dan susah mendapatkannya. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, yang mungkin mereka saja yang membaca dan mereka itu memberitakan. Nah, orang hanya mendengar. Tapi pada zaman sekarang ini, ya saudara dan saya, firman ini gampang sekali kita dapat. Alkitab itu gampang sekali kita dapat. Bukan hanya bentuk hard copy-nya atau yang cetakan. Yang elektronik pun sekarang, setiap orang yang punya handphone sudah bisa mendownload Alkitab elektronik. Jadi sudah gampang sekali kita membaca firman. Tapi jangan sampai gampang sudah mendapatkan firman tetapi tidak pernah kita baca. Malah, ya, kadang lebih banyak waktu kita untuk melihat media sosial, ya, WA, Facebook dan lain-lain daripada kita membaca firman. Nah, ini tidak mungkin kita menerima kebenaran firman itu. Karena apa? Karena waktu kita habiskan kepada hal-hal duniawi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saudara harus mengganti pola pikir Anda dan juga sikap hati Anda. Ya, mulai hari ini setiap hari paling enggak itu saudara harus mengutamakan dulu membaca firman. Ya, sehingga apapun yang ada di dalam pikiran Anda itu, Anda sudah bisa nanti dipengaruhi oleh firman itu. Tapi kalau nggak ada firman masuk, apa yang mempengaruhi Anda? Ya tentu apa yang Anda lihat di dunia ini. Itu yang mempengaruhi. Sehingga kalau Anda lihat masalah virus, Anda takut. Kalau Anda lihat masalah banyak orang yang mati, Anda juga takut. Nah, itu yang mempengaruhi, karena itu yang Anda lihat setiap hari. Demikian juga di media sosial, Anda lihat apa? Berita duka cita, berita inilah, itulah, berita-berita hoax lah, ya. Nah, ini yang mempengaruhi, karena Anda melihat itu kebanyakan. Tapi kalau Anda melihat atau membaca firman, ya, setiap hari itu minimal umpamanya 15 menit atau 30 menit gitu, ya, itu akan mempengaruhi Anda sehingga hal-hal yang tidak benar tidak bisa melekat di pikiran Anda atau di hati Anda, tidak mempengaruhi Anda.
Nah, ini yang perlu, hal kedua yang kita harus tahu. Jangan sampai ya dari kita punya Alkitab tidak pernah selesai dari awal sampai akhir, tidak pernah dibaca semua. Nah, hal yang ketiga, setelah kita mendengar dan membaca, ya tentu kita harus meneliti. Ya, meneliti artinya itu apa? Mempelajari. Mempelajari firman itu, mempelajari Alkitab itu. Ini adalah cara praktis untuk bisa tinggal dalam firman. Ya, setelah kita dengar, kita baca, kita pelajari. Jadi di sini ada perbedaan antara membaca dan mempelajari Alkitab, ya. Kalau kita membaca, pikiran yang tidak sepenuhnya gitu. Tetapi kalau kita meneliti, ya, di situ pasti ada satu dua hal yang ada menjadi timbul di hati pikiran kita, ya. Itu pasti ada timbul di hati kita atau di pikiran kita, timbul pertanyaan, ini kenapa ya begini? Oh, ini mengapa? Nah, ini siapa? Nah, itu timbul. Jadi itu namanya meneliti, sehingga kita mencari jawabannya juga. Sehingga dengan begitu kita lebih mendalami firman itu. Nah, itulah meneliti, ya. Jadi meneliti, kita harus juga meneliti firman itu. Nah, terus hal yang keempat, yang kita bagaimana kita menerima kebenaran firman itu, ya supaya kita untuk tinggal dalam firman, yaitu kita harus mengingatnya. Ya, ini penting. Jangan nanti kita baca, kita dengar, kita lihat, kita baca, kita tidak ingat. Ya, itu sia-sia juga. Harus diingat. Jadi kita dikasih Tuhan kapasitas untuk mengingat. Apa yang perlu kita ingat, ya yang penting-penting pasti kita ingat. Saudara pasti ingat umpamanya tanggal lahir saudara, itu pasti ingat kan? Karena penting bagi Anda. Saudara mungkin ingat apa hal-hal yang lain lagi yang penting-penting pasti Anda ingat. Nomor-nomor yang penting bagi Anda pasti Anda ingat. Nah, demikian juga kalau kita anggap penting Alkitab, kalau kita anggap penting firman itu, kita juga pasti mengingatnya. Apa yang kita baca itu pasti kita ingat. Ini hal yang keempat di dalam kita menerima kebenaran firman itu supaya kita tinggal dan hidup di dalam firman Tuhan. Nah, jadi ini semua tentu ini akan membantu kita untuk apa? Untuk melatih kerohanian kita sehingga kita bisa memerangi segala pencobaan atau godaan dan bisa membuat keputusan yang baik, membuat keputusan yang bijaksana. Terus juga kita bisa menghindari stres, ya, membangun rasa percaya diri. Terus itu juga memberikan nasihat kepada kita. Nah, terus cara kelima untuk tinggal di dalam firman Tuhan itu apa? Merenungkannya. Nah, makanya kan firman Tuhan ada lagu bilang, ku renungkan firman-Mu, siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Nah, itu penting sekali. Setelah kita ingat, kita renung-renungkan. Kalau kita merenungkan firman itu, ya pemazmur mengatakan, ya, bagi orang-orang yang merenungkan firman siang dan malam itu, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, aliran air yang tidak pernah kering daunnya, yang selalu menghasilkan buah pada musimnya. Jadi kita tetap menghasilkan dalam arti diberkati, ya, tidak pernah kekeringan kita kalau kita terus merenungkan firman. Daud mengatakan di mazmurnya, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, merenungkan kebenaran Tuhan ini secara serius itu adalah kunci dari doa-doa yang dijawab dan rahasia dari kehidupan yang berhasil. Hal yang ketiga, kita harus menerapkan prinsip firman. Ya, setelah kita tadi mengakui otoritasnya, menerima kebenarannya, baru kita menerapkan prinsip-prinsipnya. Ini hal yang wajib dan harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita sudah semua lalui yang tadi, tanpa kita menerapkan, ya itu sia-sia. Itu hanya sebatas pengetahuan saja. Kita harus melakukan. Makanya dibilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita hanya beriman, itu berarti iman kosong. Kalau tidak ada perbuatan-perbuatan kita yang dihasilkan oleh iman itu. Nah, demikian juga ini. Kalau kita sudah mengerti, sudah mengingat, sudah merenungkannya. Tetapi kalau kita tidak melakukan, ya, prinsip-prinsip yang tadi semua itu,
ya sama saja tidak ada gunanya. Hanya sebatas pengetahuan. Akhirnya nanti kita berdebat mengenai pengetahuan saja. Tapi tidak merubah apa-apa. Tidak merubah kehidupan kita. Nah, kita membohongi diri sendiri jika menganggap bahwa setelah kita mendengar atau membaca firman atau mempelajari kebenaran firman, ya kita terus tidak menjalaninya, itu artinya kita membohongi diri kita. Jadi tanpa pelaksanaan firman ya yang kita baca, semuanya itu ya itu tidak ada gunanya. Nah, makanya Alkitab tidak ada artinya kalau tidak dilakukan. Makanya Yesus di Matius 7 ayat 24 mengatakan seperti ini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jadi kalau kita mendengarkan firman, melakukannya berarti kita itu sama dengan mendirikan rumah di atas batu. Itu maknanya bahwa kita itu hidup kita akan kokoh, ya. Kita akan tidak terpengaruh dengan ada ombak, ada bahaya, ada situasi yang tidak baik. Itu kita tidak akan berpengaruh dan kita tetap tegak berdiri ya, karena firman itu memberikan kekuatan kepada kita. Nah, inilah gunanya. Makanya setelah kita tahu semua, jangan hanya didiamkan, harus dilakukan ya, harus diterapkan, nah, harus dikerjakan sehingga itu bisa berguna. Nah, Yesus juga menunjukkan bahwa berkat-berkat Tuhan itu datang karena kita menaati kebenaran, ya. Kita taat bukan sekedar mengetahuinya saja. Ya, kalau kita hanya mengetahui tapi tidak taat dan tidak melakukan, ya itu tidak ada gunanya. Ya, Yesus mengatakan begini di Yohanes 13 ayat 17, Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Jadi Yesus mengatakan berbahagia kalau kita melakukannya. Kalau kita tahu saja, ya Tuhan Yesus tidak bilang kamu berbahagia. Kalau tahu saja tidak melakukan, ya tidak ada gunanya. Jadi Yesus juga sudah mengatakan kepada kita, kalau kamu sudah tahu semua, maka lakukanlah itu supaya kamu berbahagia. Itu jaminan dari firman Tuhan. Nah, jadi saudara kasih Kristus, ya ini hal-hal apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa tinggal di dalam firman. Sehingga hidup kita ini bukan lagi hidup dengan kekhawatiran ya. Terus kita juga tidak lagi terombang-ambing dan kita punya pegangan, pedoman ya, itu jelas ya, firman Tuhan itulah jadi pedoman kita. Nah, jadi cara terbaik untuk menjadi pelaku firman adalah untuk selalu menuliskan langkah tindakan sebagai hasil dari kita membaca, kita mempelajari atau merenungkan firman Tuhan itu. Inilah cara yang terbaik kita melakukan firman. Kita harus menuliskan langkah dan tindakan kita supaya kita bisa memonitor bagaimana pertumbuhan kerohanian kita. Jadi apa yang hasil dari pembacaan kita, apa dari pembelajaran kita, dari perenungan kita firman Tuhan itu, ya kita harus menuliskan langkah tindakannya apa gitu. Ya. Nah, terus kembangkan. Nah, kita harus kembangkan kebiasaan menulis. Jadi jangan hanya mendengar tapi tidak menulis. Itu penting ditulis. Ya, apa yang kita lakukan, kita tulis hal itu supaya kita bisa melihat di mana yang harus kita perbaiki. Jadi setiap penerapan itu akan melibatkan dengan Tuhan, hubungan dengan orang lain juga ya, dan juga karakter pribadi kita. Dari situ akan terlihat. Nah, jadi saudara kekasih Kristus, inilah hal-hal yang perlu kita ketahui, ya, kita pahami, kita renungkan dan kita lakukan. Bagaimana kita hidup dalam firman? Ya, tiga hal tadi, kita harus mengakui otoritasnya, kita harus menerima kebenaran firman itu, dan kita juga harus menerapkan, ya, kita juga harus menerapkan prinsip-prinsip firman itu, sehingga kita sempurna di dalam percaya kepada firman itu.
Nah, inilah firman untuk hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus yang memberikan pengetahuan, hikmat bagi kita semua. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.